Baik teman-teman, sekarang kita akan coba tes modeling dari flash disk ya teman-teman. Nah, ada kemungkinan ini akan menjadi soal ujian. Oke. Nah, sekarang seperti biasa kita buka blendernya, terus pada bagian sisi kirinya kita jadikan tempat untuk melihat gambarnya. Ini arahkan kursor ke sudut kiri ini, tempat ada lengkungan ini, sampai jadi tanda panah, lalu klik tahan geser ke kanan. Oke. Nah, sudah jadi dua. Ini sebenarnya bisa teman-teman gunakan dua-duanya ya. Nah, sekarang yang sebelah ini saya gunakan untuk melihat foto. Pilih ini. Pilih image editor. Nah, lalu fotonya saya masukkan ke sini. Cari gambar tadi. Ini. Saya klik tahan. Tarik ke dalam ini icon blender. Nah, lepaskan di sini. Oke. Sekarang kita coba. Saya perbaiki ya posisinya. Ini. Saya mulai untuk coba modeling ya teman-teman. Nah ini kalau kita modeling itu kita pikirkan dulu bentuk dasarnya. Ini bentuk dasarnya cube ya, kubus. Nah saya tambahkan objek baru, Shift A, pilih mesh, pilih cube. Oke. Lalu saya buat tipis dan panjang. Scale semu Z saya buat tipis dulu. Lalu scale semu Y agak panjang ya. Oke, ini basic shape-nya. Saya tarik ke atas, tekan G, Z. Lalu saya tipiskan lagi. Kayaknya ini kurang tipis. Scale semu Z. Oke. Nah, ini bentuk dasarnya. Terus untuk USB-nya ya. Saya langsung duplikat aja ini. Si kubus yang pertama. Shift D. Lalu langsung tekan Y. Habis Shift D langsung tekan Y. Saya geser ke depan. Lalu saya scale. Saya scale ya. Tekan S. Nah, kayak gini. Lalu saya buat pendek ini USB-nya, scale sumbu Y. Nah, lalu tekan GY untuk menaruh di ujungnya. Jadi ini beda objek ya teman-teman. Udah ada dua objek saya ini. Kubus pertama, kubus kedua. Lalu saya mulai dulu kerja dari si USB-nya ya. Oke, teman-teman lihat dari sumbu X ini. Nih, klik X. Nah, lihat dari samping. Nah, ini masih belum terhubung ya. Jadi, teman-teman perbaiki, tekan G, tekan Y. Oke, G semu Y. Alright. Lalu, kalau masih kurang tipis, scale lagi, scale semu Z. Nah, dikira-kirakan aja. Scale lagi kalau masih kurang. Oke. Nah, sekarang saya mau buat ini. Ujung awalnya ya. Lalu saya masuk edit mode. Nah, lalu saya pilih face ini. Face yang depan ini saya klik. Lalu saya tekan I. Tekan I, saya geser mouse-nya. Nah, ini kan antara saya lihat dari sumbu Y ya. Nah, ini baru kita I. Di sebelahnya tebal, di atasnya tipis gitu. Nah, itu kan karena kita scale tadi ya, jadi persegi panjang. Nah, saya maunya atas bawahnya sama-sama tebalnya sama gitu. Jadi saya scale aja ini, scale. Ini face yang tengah ini ya. Saya klik scale semu X. Nah, di tebalnya sama. Sekali lagi sesuaikan saja. Oke, sudah sama ya kira-kira. Lalu selanjutnya saya extrude ke dalam, tekan E. Nah, ini kan extrude keluar. Nah, saya maunya ke dalam. Oke, diperkirakan saja, jangan sampai tembus ke belakangnya. Oke, sudah. Lalu untuk buat lubang pada ini, pada USB-nya, itu saya pakai boolean. Nah, jadi boolean itu dia sama dengan ini, modifier. Nah, cara memakainya pertama-tama teman-teman aktifkan dulu booleannya di edit. Pilih preference. Lalu pilih add-ons. Lalu cari namanya bool tool. Tulis saja bool, B-O-O-L. Nah, ini biasanya kalau awal-awal install Blender ini belum aktif ya, belum dicentang. Jadi ibaratnya alatnya belum keluar gitu, belum aktif, belum bisa dipakai. Nah, dicentang dulu bool tool ini. Lalu langsung saja keluar kalau sudah dicentang. Nah, sekarang baru bisa kita pakai bool toolnya. Oke, bagaimana konsep bool tool itu saya jelaskan nanti ya.
Nah, sekarang coba teman-teman buat objek baru dulu, kubus, scale kecil sebesar ini. Nah, lalu teman-teman dempetkan ke si USB-nya. Kita dempetkan ke USB-nya ini, taruh di sini. Nah, jadi konsep bolt tool itu, ini kan antara USB sama kubus ini berdempetan. Nah, di antara dempet dua itu nanti dia bakal menjadi lubang. Nah, kita coba ya. Saya scale ya, kecil sebesar lubang ini. Terus langsung aja saya duplikat. Saya shift D aja. Shift D, X. Nah, lalu kita coba pakai bolt tool ya. Ini di panah kecil ini, klik. Lalu di edit. Nah ini bolt tool. Ini tadi sebelumnya nggak ada kalau belum dicentang yang bolt tool tadi. Oke, klik ini panahnya. Nah, sekarang kita pakai ya. Pertama kita klik yang kecil, tahan shift, klik yang besar yang mau dilubangi. Nah, kalau udah klik ini, pilih yang difference ini, auto boolean difference. Nah, itu. Jadi langsung terbuat lubangnya tanpa harus membagi segmen dan sebagainya. Nah, itu boolean ini sangat berfungsi untuk membuat lubang-lubang yang susah ya. Bagi bagian yang susah seperti ukiran dan sebagainya, ini sangat berfungsi, sangat berguna. Oke, pada yang sebelahnya juga sama. Klik ini, tahan shift, klik yang besarnya mau dilubangi, pilih difference. Oke, sudah langsung berlubang. Dan untuk ini, cekungan sedikit ini kalau teman-teman juga ingin membuatnya, sama, pakai bolt tool juga. Tapi tidak sampai berlubang ke bawah ya. Setengah aja ibaratnya. Oke, set. Nah, seperti itu. Tapi yang untuk apanya? Untuk kubusnya saya kasih bevel. Nih. Untuk saya kasih ke atas ya. Untuk face bawah ini saya pilih face bawah, lalu saya Ctrl B bevel. Nah, kayak gitu. Saya scroll untuk menambah segmennya. Nah, seperti itu. Lalu lihat dari sumbu Y lagi. Terus tekan G, Z. Nah, taruh tapi jangan sampai habis tembus ke bawah gini ya. Soalnya dia cuma cekung gitu. Setengah aja. Seperti tadi lagi kita pakai boolean. Diduplikat dulu, shift D, tekan X. Nah, boolean lagi ya. Klik ini, tahan shift, klik ini, pilih difference. Begitu juga dengan sebelahnya. Oke. Nah, ini juga ada cekungannya. Saya buat dulu ya. Ini prosesnya sama ya teman-teman. Ini saya cepat aja biar durasi videonya tidak panjang. Intinya cara kerjanya sama dengan yang depan. Oke, sudah. Oke, 5-5-nya sudah. Lalu pada bagian sini ada merah ya. Nah, tinggal tambah saja kubus baru. Oke, kubus baru, dempet di dalamnya. Nah, saya scale. Nah, ini close saja kalau tidak dipakai. Tutup kayak gini. Lihat dari sumbu Y, scale X, sesuaikan saja. Scale Z, buat agak tipis. GZ. Oke, taruh di sini. Nah, lihat dari samping sumbu X. Nah, ini masih kurang ya. Berarti scale sumbu Y, kasih agak panjang. Sesuaikan saja, teman-teman. Nah, ini. Sudah untuk yang merah. Dan untuk bagian dalamnya kalau tidak salah tadi ada kayak besi gitu ya. Nah, ini. Ada 4 batang besi ini. Teman-teman buat aja dari silinder. Di scale. Oke, silinder, scale sumbu Z biar tinggi, panjang. Scale biasa lagi. Terus kita rotasi. Rotasi sumbu X 90 derajat. Enter. Lihat dari sumbu Y. Nah, lalu kita taruh ini. Oke. Diduplikat lagi. Shift D. Sumbu X ke samping. Shift D sumbu X ke samping lagi. Shift D sumbu X ke samping lagi. Nah, sudah selesai untuk USB-nya. Sekarang untuk badannya, bodinya. Untuk bodinya, oke.
Ini bentuk utamanya, saya masuk edit mode dulu ya. Edit mode. Terus ini kan kelihatan nih melengkung. Bagian sini sama sini cuma 2 aja dari 4 sisinya, dari 4 sudutnya. Nih. Sini melengkung, sini melengkung. Kiri atas sama kanan bawah. Nah, jadi cara untuk mengasih lengkungan itu di bevel ya. Klik ini. Oh, pilih yang apa ya? Yang edge tulang, pilih tulang ini. Lalu tulang belakangnya. Jadi langsung dua-dua ya, tahan shift ya. Langsung Ctrl B. Nah, gitu. Nah, kenapa lengkungannya kayak gini? Tidak bagus gitu ya lengkungannya. Nah, jadi agar lengkungannya bagus, sempurna, ini kan lengkungannya terlalu jauh ya. Lonjong gitu ya. Nah, caranya balik ke object mode. Jadi ibaratnya ini kita apply dulu. Jadi kalau teman-teman klik objeknya lalu lihat di sini, nah teman-teman bisa melihat transform atau perubahan dari objeknya, perubahan dari bentuk aslinya. Ini kan bentuk aslinya kubus, jadi sudah berubah menjadi kita scale. Nah ini kelihatan, scale sumbu X-nya masih 1 dan scale sumbu Y-nya udah jadi 2, scale sumbu Z-nya udah jadi 0, berarti sudah ada perubahan. Sedangkan kalau objek baru, kubus, coba kita klik kubus yang baru ini. Nah, ini satu semua. Berarti ini masih belum ada perubahan dari bentuk aslinya. Coba kita ubah. Nah, jadi panjang gitu kan. Teman-teman bisa merubah di sini. Nah, jadi dia mengikuti bentuk aslinya. Karena itu dia jadi lonjong. Karena itu kita jadikan dulu ini 0 semuanya. Oke, caranya klik objeknya, tekan Ctrl A. Nah, Ctrl A ya. Lalu apply scale. Nah, sekarang coba teman-teman masuk ke edit mode lagi, lakukan bevel kayak tadi. Pilih 2 tulangnya lagi, lalu tekan Ctrl B. Oke, bevelnya tidak lonjong lagi ya kayak tadi. Oke, klik. Kalau cara bevel ingat ya, Ctrl B, lalu geser mouse-nya, scroll untuk menambah segmen. Kalau udah pas, klik OK. Nah, sekarang ini kayaknya USB-nya terlalu besar ya. Atau bodinya yang terlalu kecil. Bisa USB kita kecilin atau bodinya yang kita besarkan. Pilih aja. Saya bodinya aja ya, saya besarin. GX. Oke, sudah mirip menurut saya. Lalu untuk bagian ini, bagian apa namanya? Yang untuk mendorong ini ya. Ini sama kayak ini lagi depannya, kita pakai bolean. Nah, kita buat ini dari kubus lagi ya. Kita tambahkan objek baru, kubus. Lalu kita buat tipis seperti bentuk yang akan melubangi ini. Shift scale sumbu Y panjang, scale sumbu Z tipis. Diperkirakan saja scale biasa. Lalu lihat dari sumbu Z, kita taruh di samping GX. Nah, scale biasa, scale sumbu Y. Oke, ini kalau terlalu panjang, flash disknya bisa kita scale sumbu Y ya, teman-teman. Scale sumbu Y. Kalau rasanya terlalu panjang. Saya blok semua, scale sumbu Y. Oke. Lalu saya buat untuk lubang pendorongnya. Ini kubus biasa ya. Nah, lalu ini kan melengkung. Jadi si pendorong ini kita kasih bevel. Nah, di setiap sudut ini. Oke, kasusnya sama kayak tadi, bevelnya terlalu panjang. Saya batalkan, klik kanan. Balik ke object mode, saya apply lagi, Ctrl A. Pilih scale. Nah, ini udah bisa kita bevel dengan bagus. Masuk edit mode lagi. Nah, coba Ctrl B. Oke. Oke, sudah cukup. Nah, sekarang kita bolehan balik ke object mode ya, teman-teman. Object mode. Ini sudah object mode. Lalu kayak tadi ya, kedalamannya disesuaikan.
Jangan terlalu dalam, sedikit saja. Oke. Kalau saya sih saya duplikat dulu ini. Si apa ini? Yang objek baru ini. Soalnya nanti saya akan pakai ini juga untuk menjadi ini. Ini kan ada dua. Pertama untuk lubang, yang kedua untuk objeknya. Jadi saya duplikat ini. Shift D X. Nah, ini baru saya pakai untuk boolean. Oke, tadi lagi klik objek kecilnya, tahan shift, klik objek yang besarnya. Ambil sini di panah, pilih edit, bold tool, baru difference. Nah, itu. Nah, sekarang yang objek kedua ini tutup lagi. Objek yang kedua saya jadikan ini, si pendorongnya ya. Nah, jadi caranya bisa teman-teman scale semua Y gitu. Nah, tapi ada perubahan pada lengkungannya. Lengkungannya tidak sama seperti lingkungan si tempatnya ini, berbeda ya. Jadi caranya, kalau bagi saya masuk edit mode dari objek ini ya, edit mode. Oke, lihat dari sumbu X, lalu pilih yang vertex, aktifkan X-ray, lalu saya blok yang bagian sini. Jadi tujuannya aktifkan X-ray supaya yang bagian belakangnya langsung kena, tapi kalau tidak kita aktifkan, kita blok cuma depannya aja. Nih, yang belakangnya nggak kena. Jadi teman-teman aktifkan X-ray, baru teman-teman blok. Nah, biar kena semuanya. Lalu balik lagi ke sumbu X, lalu saya tekan G, saya tekan Y. Nah, jadi cuma kita pindahkan ya ibaratnya vertexnya. Oke. Nah, balik lagi ke object mode. Matikan lagi X-ray-nya. Oke, coba kita taruh ke si tempatnya. Nah, geser sedikit GY. Tipis, soalnya dia tipis ya. Scale sumbu X, GX lagi. Oke. Nah, terus untuk lengkungan yang bagian sini. Lengkungan bagian situ, edit mode dari ini. Saya edit mode pakai tab ya, teman-teman. Klik objeknya, langsung tab. Jadi masuk ke edit mode langsung. Atau diklik di sini juga boleh. Oke, pilih face ini. Klik ini, face yang ini. Tekan I, seperti biasa ya. Tekan I, geser ke tengah. Oke, buat polanya. Lalu ini untuk yang turun ini. Saya tekan I lagi. I lagi, sekali lagi. Oke, sudah. Lalu saya pilih yang vertex ini. Lalu pada vertex yang bagian sini, yang cuma ini ya, yang di dalam ini, saya pilih semuanya di blok pakai shift bisa. Lalu saya tekan G sumbu Z. Nah, saya buat turun sedikit. Oke, balik ke object mode. Nah, oke. Nah, ini bentuk apanya udah selesai ya, bentuk dasarnya. Kalau teman-teman lebih detail lagi, tambah tulisan SanDisk bisa. Saya tambahkan Shift A, pilih teks. Nah, ini teks. Teman-teman bisa merubah teksnya dengan masuk ke edit mode-nya. Nah, langsung hapus saja. Buat SanDisk. Oke. Rotasi sumbu Z 90, enter. Lalu scale. Oke, scale lagi, sesuaikan, lihat dari sumbu Z. Oke. Lalu ini kan tipis nih. Kita bisa membuat dia 3D, tebal. Klik objeknya, lalu pilih yang A ini. Lalu pilih geometri, pilih extrude ini, kasih tebal sedikit aja. Oke, dah. SanDisk ini terlalu tebal ya, saya GZ aja ya, G ke bawah. Lalu kalau teman-teman ingin menambahkan ini kan mulus nih, lengkungan, dikasih bevel juga bisa, Ctrl B, tapi dikit aja ya, bisa. Nah tuh, di sininya juga bisa, di custom aja. Oke, bebas saja, explore aja. Nah, tuh. Biar tidak tajam, ini kan kaku-kaku, kotak-kotak. Nah, ini untuk yang garis tipis ini bisa pakai boolean juga. Boolean kubusnya tipis ya.
Saya scale tipis, tipis lagi, sangat tipis. Saya scale biasa, scale Y, scale X. Jadi langsung aja boolean semua ya. Ini klik yang tipis, klik yang besar, buka panah ini, pilih boolean yang difference. Oke, tutup lagi booleannya. Nah, kayak gitu. Lanjut ke texturing. Oh, tekstur. Texturing, ini warna metal. Pilih yang tekstur, new, base color. Tidak perlu ya putih, cuma metallicnya aja kita naikin. Nah, metal. Jadi ini unsur metalnya. Terus roughness-nya dimainkan, kelicinannya. Udah cukup. Terus yang sandisk-nya, ini warna hitam ya. Pilih, klik objeknya, pilih new, base color, ambil yang hitam. Terus merah, ini new lagi, kasih warna merah. Ini juga. Nah, ini sama ya, dua-duanya bisa teman-teman ambil saja di sini, langsung ambil yang merah. Jadi warna mereka berdua sama. Nah, yang untuk dalamnya merah tuh. Nah, sama kayak memberi satu objek dua warna. Masuk edit mode dari ini, pilih face-nya, face ini sama ini, lalu kita tambah. Nah, kita pakai merah yang sama aja ya. Habis ditambah, pilih yang ini, ambil merah, lalu assign. Nah, object mode lagi. Ini merah juga ya sandisknya, pakai tekstur yang sama aja. Ini ambil merah. Sudah. Terus tambah lantai, scale, GZ, kasih lighting, pakai area, bebas mau sun juga boleh. Pokoknya kelihatan ya objeknya. Nah, kalau udah main apa, main lighting di render view. Ini ya render view. Lalu powernya saya kasih 1000 misalnya. Oke. Silakan dimainkan aja. Tidak ada teori untuk lighting. Sebenarnya ada, tapi bukan di diklat ini ya. Kalau teman-teman mau mendalaminya bisa lihat di YouTube teori tentang lighting. Saya ubah warna kuning misalnya. Biru bagus juga. Kuning aja. Oke, jangan lupa di save. Ctrl S. Nanti hilang. Mati lampu dan sebagainya. Pekerjaan sudah lama. Desktop aja. FB. Teman-teman buat file manajemennya ya. Oke, sekian video ini. Jangan lupa di render. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.